Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke-11 mata kuliah sosial dan inovasi media, kita akan membahas tentang online public relation. Nah, sebenarnya public relation ini ada jurusan khususnya gitu ya, ada public relasi. Ini khusus memang menangani tentang eh, ahli-ahli dalam kehumasan gitu ya, terutama Paperga dasar ahli. Nah, konsep dari publik relasi ini menurut beberapa ahli, menurut Edward Watersmark, ini publik atau masyarakat ini sebagai grup individual is living corporate of life gitu ya. Jadi sebuah publik atau masyarakat ini adalah sebuah individual yang hidup dalam sebuah korporasi ya, atau perusahaan ya. Nah, terus menurut McIver ini atau Society dalam bukunya menggambarkan masyarakat sebagai sistem of sosial relasi gitu ya, in through with of we life gitu ya. Jadi ini tentang memang sosial ya ke masyarakat. Jadi untuk dalam sebuah kehidupan ya. Nah, pengertian publik relasi ini adalah istilah publik relasi dalam pada hakikatnya dimaksudkan dengan kegiatan membentuk sebuah pertalian atau relasi atau menjalin hubungan satu sama lain gitu ya. Nah, menurut Robert Simeons ini dalam publik relasi ini merupakan sebuah proses interaksi menciptakan opini publik ya. Jadi sebagai inputan yang menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Jadi publik relasi ini juga berfungsi sebagai manajemen atau mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau antara publik baik internal maupun eksternal gitu ya. Dan publik relasi ini menanamkan pengertian dan menumbuhkan motivasi atau partisipasi publik bertujuan untuk menambahkan goodwill ya, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik antara publik yang lainnya gitu ya. Jadi lebih kepada penghubung ya, penghubung dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya, satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya atau satu orang ke orang yang lainnya gitu ya. Dan itu bisa dikategorikan publik relasi gitu ya. Bisa juga membuat apa ya sebagai komunikator atau mungkin juga juru bicara atau humas dan yang lainnya supaya apa? Supaya sebuah proses itu lancar ya. Proses lancar, saling komunikasi dengan yang baik gitu ya. Kadang terjadi sebuah miskomunikasi karena memang apa ya? Tidak didapatkan di dalam satu arah atau satu tempat gitu. Tapi dengan adanya publik relasi, komunikasi itu bisa terjalin dengan baik oleh orang tersebut yang memang diperintahkan untuk sebagai publik relasi ya. Nah, dalam isu public relation ini public relation merupakan upaya yang disengaja untuk merencanakan atau melakukan terus-menerus untuk membangun atau menjaga adanya saling pengertian antara organisasi dengan publik yang lainnya gitu ya. Jadi publik relasi ini banyak sekali ya, banyak sekali, entah itu contohlah sebuah duta besar dan duta besar juga masuk dalam publik relasi di sana ya. Jadi ada tugas publik relasi di sana. Terus hal yang lainnya seperti kehumasan dan yang lainnya. Nah, ini menurut IL Berners ya, Bernays ini di USA 1956, publik relasi ini merupakan upaya untuk menggunakan informasi, persuasi dan menyesuaikan untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan atau suatu sebab ya. Nah, terus sejarah publik relasi, nah ini bisa disebut sebagai apa ya? E.V. Laidberg ini bapak publik relasi ya mungkin. Dalam sejarahnya, publik relasi dilahirkan atau dipelopori oleh the father of public relation. Jadi Yves Leadbetter, jadi bapaknya publik relasi ini. Pada tahun 1906, ia berhasil mengulangi perkumpulan industri batubara di AS dan dengan sukses ya. Dengan sukses. Dan sejarah publik relasi ini gambaran kronologis publik relasi ini abad ke-19. Jadi publik relasi Amerika dan Eropa merupakan program studi mandiri yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dan tahun 1856 atau 1900 publik ini masih dianggap bodoh gitu ya. Jadi kata orang ya, kata beberapa anggapan itu publik ini masih dianggap bodoh
karena minimnya sekali informasi ya. Terus 1900 dan 1918 publik ini diberi informasi dan dilayani ya, supaya mereka lebih mengerti tentang hal-hal memang harus mereka ketahui ya. Terus 1918 dan 1945 publik ini diberi dengan pendidikan ya, publik ini diberi pendidikan dan dihargai ya. Dan 1925 di New York, public relation ini sebagai pendidikan tidak resmi. Jadi perkembangan belum ada mata kuliah prodi tentang public relation gitu ya. Jadi masih tidak resmi. Sedangkan barulah 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Jadi kalau zaman sekarang ada khusus jurusan public relation, kalau beberapa tahun awal-awal itu masih menjadi sebuah mata kuliah wajib ya, khususnya di Belanda. Jadi di samping itu banyak juga diadakan kursus-kursus yang bermutu gitu ya, untuk menjadi seorang public relation yang baik ya. Dan terus 1945 ini sekitar Perang Dunia Kedua dan 1968 publik ini memulai terbuka dan banyak mengetahui. Terus 1968 Belanda ini mengalami perkembangan yang pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu di Amerika ini perkembangannya lebih kepada arah bisnis. Jadi antara dua negara ini saling saling berkesinambungan, saling berbagi antara penelitian, teknologi, akhirnya mereka bisa maju bersama karena ada publik relasi ya. Terus 1968 dan 1979 publik ini dikembangkan dalam berbagai bidang pendekatan. Jadi tidak hanya satu aspek saja ya. Jadi berbagai macam aspek, berbagai macam kasus atau berbagai macam hal yang lainnya. Barulah 1979, 1990 profesional dan internasional memasuki globalisasi dan perubahan mental dan kualitas. Jadi antara negara satu ke negara lainnya ini ada public relation gitu ya, atau mungkin juga yang sering kita kenal duta besar ya. Nah, hal yang lain di dalam sebuah birokrasi atau di dalam sebuah perusahaan juga publik relasi itu juga sering kita ketahui. Contohnya sales ya, sales itu adalah seorang publik relasi ya, sehingga produk kita dapat dibeli, dapat diketahui, itu tugas seorang sales ya. Terus 1900 sampai sekarang ini perubahan mental, kualitas, pola pikir, juga pandangan sikap, perilaku secara nasional internasional gitu ya. Terus pembangunan kerjasama secara nasional internasional juga dibangun dan saling belajar antara bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ipteknya dan sesuai kebutuhan era global. Dan ini makanya beberapa negara satu dan lainnya perkembangan sangat pesat ketika bekerja sama dengan negara-negara maju yang lainnya gitu ya. Dan itu berkat dari publik relasi ya. Sehingga adanya kesepakatan kita saling membutuhkannya. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Terus sejarah publik relasi di Indonesia ini baru sekitar tahun 1962. Publik relasi ini cikal bakal pembentukan humas secara resmi atau presidium kabinet atau Perdana Menteri Juanda ya. Terus ada 1967 sampai 1971 ini terbentuk suatu wadah terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau pemerintah. Ada juga mungkin Departemen Penerangan kalau zaman dulu gitu ya. Terus ada 1967 ini didirikan koordinasi antara humas, departemen atau lembaga tinggi atau bakor ya, atau badan koordinasi. Nah, 1972 atau 1993 ini munculnya public relation di kalangan profesional ya di Indonesia itu ya. Jadi pada lembaga swasta umum atau ditandai dengan didirikan suatu wadah profesi humas yaitu Perhumas pada tanggal 15 Desember 1972 dan 10 April 1987 di Jakarta terbentuk suatu wadah profesi humas jadi khusus seperti APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Independent ya. Terus tahun 1995 terbentuk himpunan humas hotel berbintang ya. Jadi untuk kerjasama. Nah, terus zaman sekarang ada istilah EPR atau Electronic Public Relation ya. Kalau zaman-zaman dulu itu lebih kepada perusahaan, bisnis atau mungkin juga tentang teknologi atau apapun dan bersifat manual. Kalau sekarang
di dalam ketika ada dunia cyber, dunia digital, ada istilah baru yaitu IPR atau Electronic Public Relations gitu ya. Jadi IPR ini menggunakan media internet sebagai sarana publisitas ya. Jadi kalau ada istilah pertama kali kampanye presiden Obama gitu ya, itu menggunakan media sosial ya. Karena kalau ketika kampanye menggunakan pamflet, menggunakan brosur segala macam selain kotor juga berbiaya mahal. Tapi ketika kampanye menggunakan media sosial itu lebih relatif lebih mudah dan jangkauannya lebih luas, bisa satu negara, tidak di satu daerah atau satu orang yang melewati daerah tersebut. Dan barulah ini apa ya? Ini adalah sebuah perkembangan dari IVR ya. Nah, terutama bila perusahaan ini memiliki alamat website ya. Jadi ini sering apa ya? Sering terjadi dan memang sering menjadi sebuah keharusan sehingga perusahaan tersebut bisa dikenal, akhirnya kerjasamanya bisa lebih luas, bisa berkembang lebih besar juga. Ini berkat dari IVR gitu ya. Jadi jangkauannya ini lebih luas. Contohnya ketika pemasarannya suatu produk perusahaan itu cuma di satu daerah, ketika publik relasi bisa mencapai pemasaran antara tiap daerah atau tiap negara dalam satu negara gitu ya, pemasaran itu akan semakin luas dan otomatis pemesanan produk tersebut itu akan semakin banyak ya, dan perusahaan itu akan semakin meningkat dan semakin maju gitu ya. Dan itu sering terjadi karena berkat apa? Berkat IVR gitu ya. Jadi banyaknya keuntungan, malahan beberapa perusahaan juga itu menganggarkan berapa persen keuangan mereka dikhususkan untuk periklanan ya. Jadi supaya produk mereka itu dikenal, supaya produk mereka itu terjual ya. Jadi kalau itu adalah sebuah bagian yang penting ya. Dan ada apa manfaat ya? Manfaatnya menjadi IVR. Pertama, tidak tergantung pada perantara. Ya, jadi contohlah kalau zaman dulu kita mencari sebuah rumah ya, atau mencari sebuah mobil, kita harus cari-cari mungkin di showroom atau di orang lain, tapi di satu daerah. Tapi ketika ada situs penjualan di internet, kita mencari mobil, kita bisa mencari mobil di daerah mana saja, tinggal di filter ya. Harga yang mana saja itu lebih lebih mudah ya, lebih mudah dan bisa membanding-bandingkan mana yang cocok ya. Terus eh, komunikasi ini konstan ya, bisa terus menerus ya kalau ada IVR. Kalau ketika zaman dulu itu komunikasi itu kita harus menemui saja, tapi kalau di IVR itu kita bisa konstan, bisa langsung chat atau bisa langsung secara terus di mana saja kapan saja kita berkomunikasi ya. Jadi lebih menghemat waktu. Terus responnya juga lebih cepat, pasar global, terus interaktif, komunikatif dan dua arah. Juga menghemat gitu ya, menghemat biaya perjalanan, menghemat birokrasi dan hal yang lainnya ya. Jadi selain luas juga hal-hal yang lebih bermanfaat atau diambil dari sisi positifnya itu dari sisi IPR ya. Terus ada istilah strategi. Nah, dalam IPR juga atau Electronic Public Relation, strategi juga harus digunakan. Jadi daftar kontak media online lokal ini harus kita ketahui, regional dan global gitu ya, supaya contohlah memberitakan sebuah produk ya, atau memberitakan sebuah kegiatan menggunakan sebuah media online sehingga orang yang like atau mengikuti media online tersebut dapat mengetahui tentang berita perusahaan kita dari media itu. Makanya ada beberapa kerjasama dengan beberapa media ya. Terus cakap menulis atau press release menggunakan email gitu ya, ada istilah press release gitu ya. Kadang bisa menggunakan email, kadang menggunakan surat gitu ya, supaya lebih jelas dan padat ya. Terus bidik komunitas online atau discussion group dikhususkan mungkin kadang-kadang untuk diskusi grup khusus, contohlah media online tentang orang yang senang otomotif, maka diskusi dalam media grup tentang otomotif, tidak mungkin diskusi dalam bidang seni gitu ya, karena orang itu tidak akan tertarik ya. Jadi lebih membidik kepada orang yang memang bidikannya sedang membutuhkan ya. Dan itu salah satu tugas dari IPR. Nah, terus IPR ini atau media relation perantara IPR ini lebih ideal. Jadi apa bedanya atau apa perbandingannya IPR dengan iklan atau press release ya. Nah, peranan IPR ini idealnya pertama menjadi bahan berita dari berbagai media atau liputan.
Terus citranya positif juga bagi perusahaan, hubungan dengan pelanggan juga semakin kuat, ya. Jadi karena bisa saling continue juga, dan terbentuknya hubungan baru, ya. Nah, sedangkan apa perbandingannya IPR dengan iklan? Nah, kalau IPR dengan iklan itu liputan media, ya. Eh, kalau iklan itu harus ada liputan media, terus ada publisitas, ada dipublikkan, terus ada keuntungannya juga lebih, ya. Terus lebih positif daripada iklan, ya. Terus tulisan wartawan juga dianggap sebagai pihak ketiga yang netral, ya. Nah, terus press release. Nah, ini ada press release yang ini memberikan ada perbedaan. Ada press release ini memberikan informasi tentang produk atau acara khusus yang patut diketahui publik. Jadi standar komunikasi perusahaan dengan media gitu ya. Contohnya supaya orang itu tahu tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan atau sebuah komunitas atau instansi, maka dilakukan sebuah press release, ya. Nah, menulis press release secara online ini ada beberapa hal yang harus diketahui atau harus harus diingatkan, ya. Jadi ada aturan-aturannya. Pertama, formatnya harus menarik, nadanya harus netral, terus ditulis dalam format yang standar, ya, tidak usah aneh-aneh, jadi supaya orang mengerti. Linknya ke alamat email, bisa juga dihubungi untuk mendapatkan info yang lebih jelas, ya. Terus link URL-nya, situsnya atau perusahaan, artikel halamannya ini menunjang, dan link ke gambar tabel mendukung. Terus link ke beberapa orang penting di perusahaan dan biografi, foto, deskripsi, dan yang lain-lain gitu ya. Ini beberapa hal ini harus jelas gitu ya, supaya apa? Supaya ketika ada pertanyaan ya memang ada penanggung jawab ya di sana, ya. Terus mencari situs. Nah, ini mencari situs, ini mencari kata termasuk dan tidak termasuk. Jadi contohnya memperluas pencarian dengan menggunakan wildcards gitu ya, atau bintang, ya. Terus ada link ardes, link atau .ito.com contohnya gitu ya, atau juga bisa teks seperti cyber public relation gitu ya, atau juga text title atau title public cyber relation, ya, atau URL dan yang lainnya, ya. Itu mencari situsnya banyak sekali. Nah, terus membangun news online. Nah, ini kronologi munculnya setiap rilis atau didistribusikan ke perusahaan, terus sejarah perusahaan ini harus ada latar belakang informasinya gitu ya. Terus bisa juga brosur elektronik. Nah, terus link ke halaman lain ke URL ini berisi artikel tentang perusahaan, jadi supaya orang jelas ketika ada sebuah berita, apakah berita itu benar atau tidak, atau berita itu benar-benar dari perusahaan tersebut, ya. Linknya, kejelasannya, infonya, ya, itu harus jelas di sana, ya. Terus link juga ke beberapa gagasan yang muncul. Jadi kadang-kadang satu informasi berhubungan dengan gagasan yang lain gitu ya. Contohlah ada informasi tentang handphone, ya, ada handphone. Terus ada juga informasi di sana di bawahnya ada informasi tentang handphone yang akan muncul, ya, atau ada informasi tentang movie. Terus ada informasi tentang film yang akan muncul selanjutnya, dan itu berhubungan juga gitu ya di sana. Sehingga apa? Sehingga orang akan mewanti-wanti atau orang akan bersiap-siap ketika sudah menonton ini, maka selanjutnya akan ada film yang sama menariknya di sana gitu ya. Supaya apa ya? Supaya tidak usah mengiklankan kembali karena iklannya sudah ada khusus untuk orang komunitas yang senang tentang perfilman, ya, di sana. Terus foto informasi latar belakang tentang beberapa eksklusif penting di perusahaan, ya. Ini dikhususkan biasanya untuk beberapa orang. Terus halaman web juga berisi pertanyaan dan jawaban yang sering diminta publik, ya. Ini khususnya biasanya supaya tidak timbul pertanyaan yang sama berulang-ulang, maka kadang ada QA gitu ya, ada question and answer gitu di sana. Nah, terus ada link ke suatu gambar, foto, atau menyangkut tentang produk, ya. Ini spesifikasi keadaan produk atau apapun itu supaya apa? Supaya mereka bisa mempercayai. Contohnya dalam sebuah berita terjadi sebuah longsor di daerah mana gitu ya, maka harus ada fotonya. Ya, harus ada fotonya. Apakah benar atau tidak? Jadi kalau kadang-kadang kalau tidak ada fotonya mereka tidak akan terlalu percaya. Tapi kalau ada fotonya mereka akan lebih mempercayai tentang kejadian
di daerah tersebut ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.